Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Abun Close Friend. Jadi kali ini kita akan uji nyali guys. Jadi ini jam 11.45 jam 12 malam ya. Kita akan uji nyali ke tempat. Jadi dulu ada kejadian yang cukup mengerikan guys. Jadi ada pembunuhan atau percobaan pembunuhan di jalan ini ya. Dulu gelap guys, daerahnya itu adalah hutan lindung ya. Sebenarnya jalan ini udah gua review di video sebelumnya, cuman gua akan review kembali, cuman bedanya ini di malam hari ya. Kita lihat apakah kita bisa nangkap gitu pocong kayak apa kunti gitu kan. Kalau pocong seru, kita sliding bisa bangun lagi kagak dia ya. Oke guys, sebelumnya gue ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung videonya guys. Gue doakan semoga kalian dalam keadaan sehat semua, digampangkan rezekinya, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Amin. Dan buat kalian yang baru bergabung dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, karena dukungan kalian itu sangat berarti buat kelangsungan video ini ya. Dan jangan lupa juga aktifkan video tanda loncengnya, kok videonya lah gua ngawur, ini udah malam kantuk ya. Aktifkan juga loncengnya dan klik semua supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya ya. Jika kalian tidak ingin ada notifikasi, boleh nggak diklik gambar loncengnya ya, supaya tidak ada notifikasi di HP kalian. Cukup klik subscribe saja, ndak apa-apa ya. Dan gue ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan Allah melindungi kalian dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga digampangkan rezekinya, amin. Sorry guys, ini udah malam jadi gue ngomongnya agak terbata-bata. Oke guys, kita uji nyali ke tempat yang angker guys. Ini jalannya ini hutan jati ya guys. Tapi jalannya sekarang udah lumayan bagus ya, nggak seperti dulu jelek banget guys jalanan ini ya. Cuman sekarang udah dicor dan udah dikasih lampu penerangan jalan guys. Jadi cukup terang nanti kita di depan itu ya, atau di hutan lindung itu ya. Jadi gue ceritain sedikit dulu, ada kejadian ya, sepasang kekasih gitu atau seseorang yang sedang berpacaran itu digorok lehernya guys, ngeri kali ya. Dan yang punya motor itu adalah si cewek atau pacarnya gitulah ya. Dia itu punya motor dan punya beberapa barang dan uang mungkin ya. Jadi si cowok itu atau si pacarnya cewek itu berniat untuk mengambil harta benda si milik cewek, tapi dia itu pacarnya guys. Gue juga aneh ya, kenapa gitu beraninya si cowoknya itu ngelakuin hal itu ke pacarnya, padahal kan dia pacarnya gitu kan. Dia jadian karena sayang ya, kenapa bisa kejadian hal seperti itu gitu ya. Aneh juga gitu ya. Jadi digorok di depan ini guys, nanti gue kasih lihat ya. Ini udah terang sih jalannya ya. Ini kanan kiri itu hutan guys, atau kebun jati ya, kalau kata orang Sunda itu kebun jati atau hutan lindung guys. Jadi setelah digorok si cewek itu dibuang ke sedikit jurang gitu atau tebing, nggak terlalu curam sih, dibuang ke sana guys. Dan si cewek itu nah di depan sini ya, nah persisnya di sini guys, sebelah kiri gua ya, dia dibuang di sini. Dan setelah dia dibunuh digorok gitu lehernya dan motornya diambil gitu. Nah sebelum kejadian itu digorok, si cewek itu digorok sama pacar sama cowoknya ya. Dia tuh ngomong ke si ceweknya, mungkin ya nggak tahu ya manggil sayang atau gimana karena dia lagi pacaran gitu, suruh masukin harta benda kayak tas atau HP gitu ke dalam jok motor. Nah motor si cewek itu dibawa sama pacarnya atau yang cowok. Jadi setelah dia berhenti di tempat yang tadi gua kasih lihat di situ, dia berhenti dan ngobrol, langsung digorok lehernya guys. Cuman alhamdulillahnya dia tidak langsung meninggal guys, dia masih hidup, hanya saja dia pura-pura mati si cewek itu, supaya si cowoknya tidak terus-terusan menggorok lehernya ya, dengan
keadaan berlumur darah dan kesakitan ya, karena lehernya digorok gitu. Terus mayatnya dibuang ke deket jurang guys, ke deket jurang tadi yang gua tunjukin itu ya. Setelah dibuang ke situ, si cowoknya pergi membawa harta benda si ceweknya, atau motornya juga dibawa guys, ditinggal begitu saja ceweknya di sana atau pacarnya ya. Dan setelah kejadian itu, karena sedikit malam ya kejadiannya, katanya sih gua juga nggak tahu ya, ini kata cerita orang-orang daerah sekitar sini, si cewek itu masih hidup guys. Dia itu bangun dengan keadaan yang sakit gitu, mungkinnya karena digorok lehernya, pasti sakit lah. Jadi dia berjalan terus ketemu motor yang lewat guys, lewat sini, dan dia meminta tolong si cewek itu. Terus dia cerita sedikit di jalan saat perjalanan yang diantar warga atau ada warga yang lewat itu ke rumah sakit ya. Sebelum sampai di rumah sakit dia sedikit cerita, dan dia bilang digorok sama pacarnya, namanya si A gitu kan. Setelah nyampe di rumah sakit, dia mendapatkan perawatan medis guys. Dia masih bisa mengasih informasi kepada pihak berwajib ya, kejadiannya kenapa, terus bisa terjadi seperti itu sama siapa gitu. Diceritain semua sama polisi, dan akhirnya setelah cerita semuanya, ceweknya tidak kuat dan meninggal di rumah sakit guys. Jadi dia tidak meninggal di sini ya, ngeri kali ya. Jadi buat kalian berhati-hati jika pacaran ya, harus tahu bebet bobotnya, atau harus mengenal dulu cowoknya lah dengan baik ya. Jangan sampai kalian pacaran dengan orang-orang berandalan, nanti kan bisa kayak gitu, ngeri ya. Dan yang gue heranin cowoknya itu kan pacarnya gitu kan, kenapa gitu bisa digorok guys. Oke guys, di depan sudah memasuki kampung, dan gue lihat gak ada apa-apa ya di jalan ya, gak ada pocong. Tadinya mah kalau ketemu pocong gua sliding gitu atau gua tabrak gitu kan, ntar dia kan jatuh tuh, udah jatuh susah dia bangunnya, tangannya diikat sih. Jadi kalau semacam hal goib itu jangan takut ya sama hal goib ya, karena manusia itu diciptakan lebih sempurna ketimbang mereka guys, atau makhluk goib. Kalau kita yakin ya insya Allah ya nggak ada apa-apa. Oke, ini ada sedikit perkampungan, dan kita akan memasuki kawasan yang gelap lagi nanti guys di depan ya. Mudah-mudahan kita nemuin hal atau penampakan yang aneh-aneh gitu ya. Oke, biar supaya kalian gak bosan, jadi gua akan kasih lagu buat kalian. Oke, tonton terus videonya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang baru bergabung dengan videonya. Oke, nikmati lagunya dan tonton terus sampai habis guys, jangan di skip. Get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground, so we can fly again, so we can fly again. Not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that
swear we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put my fire out. You can turn it all around. And you can lift me off the ground. So we can fly again. 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 Oh, we can fly again. Oke guys, jadi di perjalanan tadi atau di hutan lindung tadi tidak terjadi apa-apa ya. Ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan gue ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih standby menonton videonya, dan dukung terus videonya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya guys. Dan tidak lupa juga gua terus ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung videonya guys. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan rezekinya digampangkan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan dipanjangkan umur. Amin. Dan bagi kalian yang baru bergabung, boleh diklik tombol subscribe-nya guys, karena itu gratis ya. Sesama orang Sunda, sesama orang Indonesia, jangan saling menghina dan saling mendukung harusnya. Gue jadi bingung mau ngomong apa ya, ini udah malam soalnya. Gue bela-belain nih buat konten nih, malam-malam keluar gitu. Oke, jadi kondisi jalan di Mijen ini yang mengarah ke BSP ini gelap guys, karena ada kebijakan dari pemerintah Kota Semarang itu untuk mematikan lampu jalan ya, biar orang-orang atau masyarakat itu tidak berkumpul atau tidak melakukan kerumunan. Sama gue yang ingin membahas sedikit ya tentang kejadian yang lagi rame di media sosial ya. Banyak sekali atau viral sekali ya. Ada beberapa oknum dari pihak aparat yang arogan ya, yang tidak seharusnya melakukan itu, karena mereka telah disumpah dan harusnya memahami ya Pancasila. Karena di Pancasila sudah disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat kecil menangis melihat kejadian yang viral ini. Nah, oke, jadi itu kejadiannya. Jadi ada aparat oknum Satpol PP atau pihak berwajib atau pihak dari yang harusnya mengayomi masyarakat itu memukul seorang pedagang ya, yang sebenarnya pedagang itu pun sudah menutup dagangannya guys, walaupun hanya terbuka sisa pintu atau setengah pintu. Ya mungkin karena dia juga mau keluar masuk tuh, masih sore gitu, jam 7 katanya kan tadi saya dengar, atau jam 8 lah, sekitaran jam segitu. Seharusnya tidak ada kejadian aparat yang memukul masyarakat, karena udah ada di Pancasila bahwa pihak berwenang itu harusnya mengayomi masyarakat, bukan memukul masyarakat. Sebenarnya ini hal sepele guys, hal yang harusnya bisa dilakukan oleh pihak Satpol PP itu ya, atau oknum yang emosional itu ya, yang merasa dirinya paling berwenang gitu sehingga melakukan pemukulan itu. Gua geram melihatnya ya dengan aksi mereka itu. Gua rasanya walaupun kejadiannya nggak menimpa keluarga gue, tapi gue menyayangkan kejadian itu ya, karena ternyata di Indonesia itu masih ada aparat-aparat yang
memukul warganya cuman karena hanya mereka atau masyarakatnya itu mencari sesuap nasi buat hari esok dan lusa, mencari buat bayar pajak motor, mencari buat bayar pajak rumah, mencari buat beli kuota anak-anaknya sekolah. Seharusnya mereka bisa memahami di situ mereka itu atau aparat itu sebenarnya berkeliling seperti itu dan bersikap seperti itu digaji. Sedangkan masyarakat jika tidak berjualan dia mau dapat uang dari mana? Sekarang gini saja, jika pihak dari aparat itu pengen semua warganya di rumah dan tidak berkeliaran, gampang, gratiskan sekolah, kasih anak-anak sekolah kuota, terus gratiskan juga listrik, gratiskan bayar pajak, beres tuh semuanya bisa. Tinggal di rumah dan kasih masyarakat 1 karung beras buat sebulan, misalkan 1 kita lauk gitu kan, beres, semua bisa di rumah. Sedangkan kan kalau nggak ada uang atau nggak ada bekal buat makan besok, ini mereka harus jualan, Pak, untuk menyambung hidupnya. Mereka nggak ada pilihan, masyarakat kecil itu nggak ada pilihan. Jika mereka jualan mati karena corona, tidak jualan pun mereka mati kelaparan, Pak. Semuanya ujung-ujungnya mati. Jadi mereka tidak ada pilihan. Seharusnya dari pihak yang berwajib itu bisa menegur dengan lisan, tidak dengan kekerasan atau nyiram warungnya gitu. Karena warungnya itu tidak salah menurut saya. Kecuali warung itu berkerumun, ada orang makan di sana lebih dari kapasitas ruangan itu, ya barulah ditindak, tapi juga jangan pakai kekerasan. Masih bisa pakai lisan dan bahasa, karena ini Indonesia, Pak. Semua tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Saya harap kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini, dan saya harap kedepannya semua anggota yang berwenang atau pihak Satpol PP dan kepolisian itu lebih bisa mengayomi lagi masyarakat, lebih bisa mengedepankan negosiasi atau dengan cara lisan, ya, dengan baik dan benar, karena mereka berjualan halal, tidak berjual narkoba atau berbuat kriminal, ya. Jadi saya harap teguran itu digunakan dengan lisan, jangan dengan kekerasan, ya, apalagi memukul. Karena gue geram dengan oknum-oknum seperti itu, ya. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia lebih baik lagi, aparatnya lebih baik, dan mudah-mudahan aturan ini diperlonggar, ya. Tidak seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang viral di media sosial, ya. Dan gue ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus videonya. Dan gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.